Shalom, perkenalkan nama saya Jonathan Kevin Erminda dari kelas 12 TP4. Di sini saya akan mempresentasikan tokoh Alkitab, yaitu Daud. Siapakah Daud? Daud adalah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah bangsa Israel yang diceritakan dalam perjanjian lama. Ia dikenal sebagai gembala yang sederhana, pejuang yang berani, raja yang berpengaruh, serta pemazmur yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Kehidupan Daud penuh dengan perjuangan, keberhasilan, kesalahan, dan pertobatan yang menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang hingga saat ini. Selanjutnya, latar belakang Daud. Daud adalah anak bungsu dari Isai yang tinggal di Bethlehem. Sebagai anak terakhir, ia tidak terlalu diperhitungkan dan dibandingkan saudara-saudaranya yang lebih tua dan lebih kuat secara fisik. Tugasnya sehari-hari adalah mengembalakan domba di padang. Meskipun pekerjaannya terlihat sederhana, pengalaman menjaga domba melatih Daud menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berani menghadapi bahaya seperti singa dan beruang, serta memiliki waktu yang banyak untuk berdoa memuji Tuhan. Dari masa inilah karakter iman dan keberaniannya mulai terbentuk. Selanjutnya, Daud diurapi menjadi raja. Tuhan menolak Raja Saul karena ketidaktaatannya, lalu mengutus Nabi Samuel untuk mencari raja yang baru. Samuel datang ke rumah Isai dan melihat semua anak-anaknya, tetapi Tuhan tidak memilih mereka. Ketika Daud dipanggil dari padang pengembalaan, Tuhan menyatakan bahwa dialah yang dipilih karena Tuhan melihat hati, bukan rupa atau kekuatan. Daud kemudian diurapi menjadi raja, meskipun saat itu ia belum langsung naik tahta. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki rencana besar bahwa bagi seseorang yang dianggap kecil oleh manusia. Mungkin sudah pada yang tahu kisah Daud dan Goliat. Kisahnya terkenal tentang keberhasilan Daud saat ia menghadapi Goliat, seorang prajurit raksasa dari bangsa Filistin yang menantang tentara Israel. Tidak ada satupun tentara Israel yang berani melawannya, karena tubuh Goliat sangat besar dan ia sangat berpengalaman dalam perang. Namun, Daud yang masih muda dengan penuh keyakinan maju menghadapi Goliat hanya dengan umban dan 5 batu licin. Ia percaya bahwa kemenangan berasal dari Tuhan. Dengan satu lemparan batu, Goliat berhasil dikalahkan. Peristiwa ini membuktikan bahwa iman dan keberanian dapat mengalahkan rasa takut dan keterbatasan. Selanjutnya, Daud dan Raja Saul. Setelah kemenangan atas Goliat, Daud menjadi terkenal dan banyak dipuji oleh rakyat. Hal ini menimbulkan rasa iri dalam hati Saul. Saul merasa terancam dan beberapa kali berusaha membunuh Daud. Akibatnya, Daud harus melarikan diri dan hidup dalam pelarian selama bertahun-tahun. Meskipun memiliki kesempatan untuk membalas atau membunuh Saul, Daud memilih untuk tidak melakukannya karena ia menghormati Saul sebagai raja yang diurapi Tuhan. Sikap Daud menunjukkan kesabaran, pengendalian diri, dan ketaatan kepada Tuhan di tengah penderitaan. Daud menjadi raja Israel. Setelah kematian Saul, Daud akhirnya diangkat menjadi raja atas seluruh Israel. Ia memimpin bangsa itu dengan keberanian dan hikmat. Daud berhasil menyatukan suku Israel
dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan. Pada masa pemerintahannya, Israel mengalami kemajuan dalam bidang militer dan pemerintahan. Daud juga berusaha membawa tabut perjanjian ke Yerusalem sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah bangsanya. Kepemimpinannya dikenal kuat namun tetap mengutamakan hubungan dengan Tuhan. Namun dari kisah di atas, Daud tidak luput dari kesalahannya. Walaupun dikenal sebagai raja yang besar, Daud tidak luput dari kesalahan. Ia pernah jatuh dalam dosa ketika mengambil Batseba dan merencanakan kematian suaminya, Uria. Nabi Nathan menegur Daud dengan berani atas perbuatannya. Ketika ditegur, Daud tidak menyangkal kesalahannya, melainkan mengakui dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Ia menuliskan doa pertobatan yang penuh penyesalan dan kerendahan hati. Peristiwa ini mengajarkan bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan, tetapi yang terpenting adalah kesediaan untuk mengakui dan memperbaiki. Selanjutnya, Daud sebagai pemazmur dan penyembah Tuhan. Selain sebagai raja dan pejuang, Daud juga dikenal sebagai pemazmur. Banyak mazmur dalam Alkitab ditulis olehnya, yang berisi pujian, doa, ratapan, serta ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam setiap keadaan, baik saat bahagia maupun saat tertekan, Daud selalu membawa perasaannya kepada Tuhan. Kedekatannya dengan Tuhan membuatnya disebut sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Melalui mazmur-mazmurnya, kita dapat melihat sisi pribadi Daud yang lembut, penuh iman, dan bergantung kepada Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Daud mempersiapkan anaknya Salomo untuk menggantikannya sebagai raja. Ia memberikan nasihat agar Salomo tetap setia dan taat kepada Tuhan. Walaupun hidupnya tidak sempurna, Daud meninggalkan warisan iman, kepemimpinan, dan keteladanan yang kuat. Namanya terus dikenang dalam sejarah Israel dan memiliki peranan penting dalam rencana keselamatan menurut Alkitab. Berikut merupakan ayat Alkitab yang relevan dengan kisah-kisah yang di atas, yaitu 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat ini sangat menggambarkan awal kehidupan Daud ketika ia dipilih menjadi raja. Ia bukan yang paling kuat atau paling tua, tetapi Tuhan melihat ketulusan dan iman dalam hatinya. Ini menunjukkan bahwa karakter dan hati yang benar lebih penting dari penampilan luar. Ayat selanjutnya, 1 Samuel 17 ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Perkataan ini diucapkan Daud saat menghadapi Goliat. Ayat ini menegaskan bahwa kemenangan Daud bukan karena kekuatan fisik, melainkan karena kepercayaannya kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, Mazmur 51 ayat 12. Ciptakanlah hati yang bersih dalam diriku, ya Allah, dan perbaharuilah batin yang teguh di dalam diriku. Ayat ini menunjukkan sisi kerendahan hati Daud ketika ia menyadari kesalahannya dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Kehidupan Daud mengajarkan bahwa meskipun manusia bisa jatuh dalam dosa, Tuhan menghargai hati yang mau mengaku dan berubah. Kesimpulannya adalah, kisah hidup Daud mengajarkan banyak hal seperti pentingnya iman, keberanian menghadapi tantangan, kesabaran dalam penderitaan, tanggung jawab dalam kepemimpinan, serta kerendahan hati untuk bertobat ketika melakukan kesalahan.
Dari seorang gembala sederhana hingga menjadi raja besar Israel. Perjalanan Daud membuktikan bahwa Tuhan dapat memakai siapapun yang memiliki. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.